Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Majelis Jemaat GPIB Bethel Bandung mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh warga, jemaat, dan simpatisan dalam ibadah keluarga pada minggu ke-15 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah online ini menyenangkan hati Allah dan membawa kebahagiaan ke dalam rumah tangga kita semua. Ibadah kali ini mengambil tema undangan kebodohan berdasarkan Amsal 9 ayat 10 sampai dengan 18. Hidup adalah sebuah pilihan. Sepanjang kehidupan kita tak henti-hentinya harus memilih. Memilih cara hidup, cara berpikir, cara bersikap, cara bertingkah laku, dan sebagainya. Tanpa hikmat, manusia akan diombang-ambingkan hikmat yang samar, hikmat dunia. Hikmat mengajak kita untuk merdeka dari belenggu kebodohan. Berhikmat itu merdeka dari kesesatan. Marilah menyambut firman Allah yang ada di antara kita, menyanyikan puji-pujian sukacita karena Tuhan kita Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, kami mengaku umat yang tidak setia. Kami sulit dipercaya dalam kata, janji, tugas, waktu, uang, dan cinta. Kami begitu mudah diombang-ambingkan oleh situasi atau ajaran dunia ini.
karena prinsip-prinsip iman kami tidak jelas dan tidak kokoh. Kami mengaku sebagai pengikut Kristus, namun pola pikir, sikap dan gaya hidup kami sehari-hari sangat jauh dari apa yang diteladankan Yesus. Ibadah dan hidup sehari-hari kami sering bertentangan. Apa yang kami doakan dan apa yang kami kerjakan berbeda jauh. Kasihanilah kami. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk mengintegrasikan diri kami, menyatukan agenda ibadah dan agenda hidup kami. Bantulah kami membangun iman, kasih dan pengharapan sejati. Jadikanlah kami murid-murid Yesus setia, jujur dan rendah hati. Melalui firman kebenaran-Mu, di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini adalah dari Amsal pasal 9 ayat 10 sampai 18 yang menyatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang, dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Perempuan bebal cerewet, sangat tidak berpengalaman ia, dan tidak tahu malu. Duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi, di tempat-tempat yang tinggi di kota, dan orang-orang yang berlalu di jalan, yang lurus jalannya, diundangnya dengan kata-kata, siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal budi, katanya, air curian manis, dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi, lezat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah, dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Demikianlah pembacaan kitab hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, ada sebuah syair lagu. Syair lagu ini sering saya dengarkan ketika saya masih usia SD. Begini bunyinya. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, siapa mau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit, hidup berglori. Ya, syair lagu ini mau mengingatkan kepada kita bahwa jalan yang enak atau yang lebar yang sering kita pilih, yang sering kita inginkan lalu kita pilih, biasanya membuahkan atau membawa hasil yang tidak baik atau tidak benar. Sebaliknya justru hanya membawa kebinasaan yang berujung pada kekecewaan. Manusia pada umumnya suka sekali memilih yang enak-enak saja, memilih yang
baik-baik saja, memilih yang bagi dia menyenangkan untuk dia dan kehidupannya, nyaman-nyaman buat dia, tidak mengganggu kehidupannya, membawa masa depan yang baginya, itu yang dia pilih. Itulah manusia. Tetapi lupa bahwa kadang-kadang pilihan yang terlihat enak itu biasanya bisa menjerumuskan si pemilih atau manusia itu sendiri. Bapak Ibu Saudaraku, kitab Amsal yang kita baca memberi gambaran jelas tentang hal itu. Sekaligus mau mengingatkan kepada kita, kitab Amsal yang kita baca, supaya bijaksanalah dalam memilih setiap tawaran yang ditawarkan kepada kita. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Ada yang benar, ada yang tidak benar. Ada undangan yang membawa pada kehidupan, ada juga undangan yang membawa pada kehancuran hidup itu sendiri. Itu kenyataan hidup, Ibu Bapak Saudaraku, yang tidak bisa kita pungkiri, yang selalu kita hadapi dan kita alami. Baik zaman dahulu, termasuk juga zaman kehidupan bangsa Israel umat Tuhan, maupun kita sekarang ini. Pilihan itu selalu ada, yang baik dan yang tidak baik. Undangan untuk melakukan yang baik, undangan untuk melakukan yang tidak baik, selalu saja kita hadapi. Dalam ayat-ayat bacaan kita tadi, di Amsal 9, 10 sampai 18, secara khusus ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17 diperlihatkan atau memperlihatkan kepada kita suasana atau situasi kondisi yang tidak baik, tidak benar. Suasana situasi kondisi yang menyesatkan yang dihadirkan oleh seseorang yang bernama kebodohan. Ya, kebodohan atau kebebalan. Kebodohan atau kebebalan ini dipersonifikasikan dengan seorang perempuan bebal yang cerewet. Ayat yang ke-13 Amsal pasal yang ke-9. Tetapi di ayat-ayat sebelumnya kita juga menemukan personifikasi hikmat atau kebaikan hidup yang digambarkan oleh seorang perempuan yang berhikmat, perempuan yang penuh hikmat. Jadi Ibu Bapak Saudaraku, pasal 9 Amsal ini sesungguhnya berbicara tentang si hikmat dan si bebal atau si bodoh. Digambarkan seperti seorang perempuan yang berhikmat, seperti seorang perempuan yang bebal. Keduanya, baik si hikmat maupun si bebal, mereka sama-sama merancangkan pesta, dan di dalam pesta itu mereka menghidangkan hidangan yang luar biasa di rumah mereka masing-masing. Mereka merencanakan atau menghidangkan masakan yang terbaik. Ya. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua pasal 9 Amsal berkata begini, hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Perempuan berhikmat atau sang hikmat ini, dia menyiapkan yang terbaik, terbaik menurut apa yang dia miliki, terbaik terbaik untuk semua orang. Sedangkan kebalikannya, si bebal justru menyiapkan hidangan yang sebaliknya, terburuk, negatif. Ayat yang ke-17 dikatakan, saya baca, air cucian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Sebuah hidangan dari hasil curian, sebuah hidangan yang haram, yang tersembunyi, hidangan yang penuh dengan kemunafikan, hidangan yang penuh dengan kejahatan. Bapak Ibu Saudaraku, dalam budaya Timur Tengah kuno, duduk makan bersama seseorang adalah bentuk
relasi yang sedang dijalin secara erat antara mereka yang mengundang makan dengan orang yang diundang makan. Jadi ada relasi yang sangat akrab, yang sangat intim dari si pengundang dan yang diundang. Itu tradisi Timur Tengah kuno. Dalam hal ini, baik si hikmat atau si perempuan yang berhikmat maupun si bebal, mereka sedang membangun sebuah relasi yang sangat intim dengan semua orang yang mereka undang dalam jamuan makan mereka. Keduanya, baik si bebal maupun si hikmat, mereka mempersiapkan sedemikian rupa acara atau hidangan untuk orang-orang yang mereka undang, supaya orang yang datang itu tertarik dan juga tertawan oleh apa yang mereka hidangkan. Pertanyaannya, siapa yang diundang? Yang diundang siapa saja? Semua orang, ya, mulai dari anak-anak sampai dewasa, kalangan muda sampai dengan kalangan tua. Yang pasti tujuan mereka adalah, yang mereka undang adalah orang-orang yang tidak berpengalaman, orang-orang yang masih kurang berhikmat dalam kehidupan ini. Nah, bagi yang tertarik dengan undangan-undangan itu pasti datang. Bagi yang tertarik dengan undangan untuk makan hidangan itu pasti mereka datang. Yang bisa dipastikan adalah yang datang dalam undangan si hikmat atau si perempuan berhikmat, maka dia pasti memperoleh kehidupan yang benar. Orang yang datang memenuhi undangan si hikmat atau sang hikmat, pasti dia memiliki kehidupan yang baik. Dia memiliki kehidupan yang benar, hidup yang terarah, hidup yang bijaksana, hidup yang penuh dengan hikmat, hidup yang dipenuhi dengan kebenaran, hidup yang dipenuhi dengan kejujuran, tingkah laku yang lurus, penilaian yang tepat, pertimbangan yang matang. Dia memiliki keberhasilan, dia memiliki pengertian dan juga kekuatan. Si hikmat mengajarkan kepada kita supaya menjauhkan diri dari penipuan, kejahatan, kecongkakan, dan juga tindakan arogansi. Si hikmat menyiapkan jamuannya dengan begitu baik, supaya orang yang datang, semua yang memenuhi undangannya, bisa merasakan kebaikan hidup, bisa merasakan kebajikan hidup, dan pada akhirnya hidupnya bisa berhasil. Pada akhirnya hidupnya bisa membawa berkat, bukan hanya buat dia, tetapi buat orang lain. Bapak Ibu Saudaraku, hikmat yang ditawarkan itu bukan hanya soal intelektual seseorang, tidak hanya berhubungan dengan intelektualitas belaka, tapi sangat terhubung dengan perilaku etis siapapun yang berhikmat atau siapapun yang memenuhi undangan sang hikmat. Jadi orang yang datang dalam undangan si hikmat, singkatnya mereka akan mengalami kehidupan yang baik. Mereka akan memperlihatkan kehidupan yang benar, kehidupan yang berkenan, baik itu kepada sang hikmat sejati Allah maupun berkenan kepada manusia. Tidak demikian dengan orang bebal atau sang bebal, si bebal yang mengundang undangannya yang sifatnya negatif. Dia berseru kepada para pendengarnya. Saya baca ulang di ayat yang ke-17. Air cucian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Ibu bapak saudaraku, baik si hikmat maupun si bebal berusaha untuk menjalin relasi yang intim dengan mereka yang diundang, supaya yang diundang itu bisa tertarik datang dan menikmati hidangan yang mereka sediakan. Persoalannya bukan pada si pengundang, tetapi yang diundang. Apakah dia mau datang atau tidak ketika dia diundang? Hikmat mengundang untuk orang datang pada kebaikan dan kebenaran hidup. Hikmat mengundang supaya orang datang pada kebajikan hidup. Tetapi si bebal mengundang orang untuk datang pada kehancuran hidup. Karena itu pilihan ada pada si yang diundang, yang
manusia yang diundang. Apakah dia lebih memilih undangan si hikmat ataukah dia lebih memilih undangan si bebal? Manusia yang menentukan kepada siapa dia akan memilih, kepada hikmat atau kepada bebal. Yang pasti orang yang datang memenuhi undangan si bebal dikatakan di ayat yang ke-18, tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Dengan kata lain, orang yang memenuhi undangan sang bebal tujuannya adalah kematian. Tujuannya adalah kehidupan yang tidak baik. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, tadi dikatakan bahwa dalam dunia Timur Tengah kuno, orang yang makan bersama dengan seseorang, dia sedang membangun relasi yang intim dengan orang tersebut. Bahwa ketika kita diundang dan memenuhi undangan oleh sang hikmat, berarti kita sedang membangun relasi yang baik dengan sang hikmat. Ketika kita memenuhi undangan sang bebal, berarti kita sedang membangun relasi dengan si bebal. Maka tadi dikatakan pilihan ada pada kita. Kita mau memenuhi undangan si hikmat supaya kita punya relasi dengan sang hikmat itu baik, intim, atau kita mau memenuhi undangan sang bebal supaya hidup kita semakin bebal. Ya, ada pada kita. Saya kira kita semua akan memilih memenuhi undangan si hikmat supaya kehidupan kita menjadi lebih baik ke depan. Bapak Ibu Saudaraku, lewat firman Tuhan pada sore menjelang malam hari ini kita diingatkan beberapa hal. Yang pertama bahwa orang yang digambarkan dengan si perempuan bebal yang cerewet dalam teks bacaan kita, yang menawarkan hal-hal yang tidak baik, tidak benar, hal-hal yang jahat, yang menjerumuskan, hal-hal yang membawa kehancuran, itu banyak di sekitar kita. Undangan sang bebal itu bisa berupa orang dan juga bisa berupa situasi dan kondisi, keadaan kondisi kita. Dan bisa menjerumuskan kehidupan kita, membawa kita kepada dosa yang terus menerus. Dan itu bisa kita temui di dunia nyata, di dunia maya. Bisa kita temui lewat pikiran, perkataan, dan juga perbuatan. Karena itu, di poin pertama ini, kita diingatkan untuk harus berhati-hati. Kita diingatkan untuk mawas diri. Jangan mudah percaya dengan undangan-undangan yang kelihatannya berhikmat dalam tanda kutip, tetapi justru itu datang dari si bebal, datang dari si kebodohan yang pada akhirnya menjerumuskan hidup kita. Hati-hati, kita perlu berhikmat dalam hal ini. Kita perlu mawas diri. Poin yang kedua, orang-orang yang digambarkan seperti si perempuan berhikmat itu juga ada di sekitar kita. Dia bisa berupa manusia, dia bisa berupa situasi dan kondisi, dan juga keadaan dan lain sebagainya. Mereka menawarkan kebahagiaan, atau orang-orang itu menawarkan kebahagiaan. Ya. Kita semua diingatkan, Bapak Ibu Saudaraku, Ibu Bapak Saudara dan saya, kita diingatkan untuk jadilah seperti orang-orang yang berhikmat. Jadilah seperti orang-orang yang mengundang, ya, si pengundang banyak orang untuk masuk merasakan hidangannya, menikmati hidangannya. Jadilah seperti orang-orang atau si empunya hikmat yang kemudian bisa membawa orang yang diundangnya pada kehidupan yang baik. Walaupun kita harus berhadapan dengan banyak tantangan yang dialami, yang bisa merusak. Tetapi orang yang berhikmat, memenuhi undangan sang hikmat, dia tidak akan mudah tergiur, dia tidak akan mudah tergoyah. Poin yang kedua ini mau mengingatkan kepada kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang selalu menawarkan kebaikan hidup, menawarkan kejujuran, cinta kasih, kebajikan hidup, menawarkan moralitas yang baik, menawarkan relasi yang intim dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Menawarkan bukan saja pintar dalam intelektual, tetapi juga pintar dalam emosional dan juga spiritual, supaya jalan hidup kita menjadi lebih baik ke depan. Poin yang ketiga,
sama seperti si Hikmat dan juga si Bebal yang berusaha membangun relasi dengan mereka, orang-orang yang mereka undang. Maka kita pun diingatkan untuk mari bangun relasi yang akrab, yang intim dengan Tuhan, supaya kita bisa memperoleh hikmat yang sesungguhnya dari Tuhan, sang sumber hikmat yang sejati. Karena Dia akan menuntun perjalanan hidup beriman kita. Dia pasti menuntun kita ke jalan yang benar, jalan yang kemudian bisa membawa damai sejahtera sukacita, bukan hanya bagi kita, tetapi juga bagi orang lain yang ada di sekitar kehidupan kita. Amsal berkata 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, orang bebal menghina kebodohan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pengetahuan tentang kebajikan hidup hanya diperoleh dalam relasi kita dengan Tuhan secara intim, secara akrab, secara intens terus-menerus yang kita bangun. Kalau relasi kita dengan Tuhan baik, akrab, harmonis, maka relasi bisa dapat dipastikan relasi kita dengan sesama pasti harmonis, pasti baik, pasti menjadi berkat dan menjadi membawa berkat bagi banyak orang. Jika relasi kita dengan Tuhan baik, harmonis, akrab, dan luar biasa, maka pasti kita akan mampu memilih jalan mana yang benar dan jalan mana yang tidak benar yang ditawarkan di dalam hidup ini. Kalau relasi kita dengan Tuhan baik dan benar, maka kita tidak akan pernah salah pilih dalam menjalani hidup ini. Selamat menikmati jamuan dari Sang Hikmat sejati, yaitu Allah, melalui undangan yang kita responi dengan hati yang penuh sukacita, sehingga kita pun hidup kita diarahkan dan terarah menjadi lebih baik dan membuat orang punya hidup juga lebih baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ibu bapak saudaraku, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kalau di sore menjelang malam hari ini kembali kami bersekutu memuliakan Tuhan dalam ibadah keluarga bersama dengan seluruh jemaat GPIB yang tersebar di seluruh pelosok negeri ini, secara khusus jemaat GPIB Bethel Bandung. Terima kasih ya Tuhan, kami ada dalam persekutuan dengan Tuhan bersama dengan keluarga masing-masing. Kami percaya ketika kami memberi diri dan hati kami untuk dijamah oleh Tuhan melalui ibadah hari ini, kehidupan kami ada dalam berkat dan keberkatan yang dari Tuhan. Kami percaya kami menikmati berkat yang dari Tuhan yang Tuhan siapkan pada hari-hari selanjutnya. Terima kasih untuk kesempatan beribadah, terima kasih untuk kesempatan melayani Tuhan, baik kami sebagai presbiter bertugas maupun kami sebagai pemandu lagu, kami sebagai operator, kami sebagai tim multimedia, kami sebagai umat Tuhan mulai dari anak-anak sampai kepada lanjut usia di seluruh sektor pelayanan 1 sampai 9 Jemaat Bethel Bandung. Tuhan karuniakan kami hikmat-Mu untuk dapat menjalani hidup yang Tuhan percayakan di malam hari ini dan di hari-hari selanjutnya. Terima kasih ya Bapa, kami tetap berdoa untuk bangsa negara kami dengan pergumulan yang masih kami rasakan bersama. Kasih dan kuasa Tuhan menyertai dan menguatkan, memampukan anak bangsa ini, baik itu pemerintah maupun seluruh rakyat Indonesia, untuk bersatu hati, untuk bersama-sama bergandengan tangan supaya persoalan yang dihadapi bukan saja dari segi penyakit, tapi juga sosial, ekonomi boleh dilalui dengan baik dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Berikan hikmat bagi pemimpin bangsa kami untuk dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah pandemi COVID-19 yang masih mewarnai kehidupan dunia ini, supaya mereka dapat menjalankan peran dan tanggung jawab mereka dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Roh yang takut akan Tuhan untuk seluruh umat-Mu, anak-anak Tuhan di belahan dunia ini, bumi ini, Jawa Barat ini, Bandung ini, bahkan keluarga kami miliki, supaya pergumulan bangsa dunia ini boleh segera berakhir dalam kasih kemurahan Tuhan. Menyerahkan jemaat-Mu Bethel Bandung secara keseluruhan yang bergumul dengan sakit, Tuhan pulihkan mereka. Bergumul dengan berbagai masalah pergumulan hidup, Tuhan sertai dampingi mereka. Yang bersuka untuk banyak hal, Tuhan sempurnakan suka dan syukur mereka. Anak-anak Tuhan mulai dari bangku PAUD sampai dengan perguruan tinggi, Tuhan berkati dan sertai proses belajar mereka di tengah pandemi COVID-19 ini. Terima kasih ya Allah,
kami menyerahkan mereka yang berduka cita. Tuhan menolong, menyertai, dan mendampingi dengan kuasa-Mu. Kami serahkan kehidupan sore malam yang akan kami jalani, istirahat malam yang akan kami lalui. Tuhan menolong, menyertai, memberkati. Kiranya kuasa Tuhan menaungi, menyertai, memberkati. Dan jika Tuhan berkenan, besok kami bangun untuk menikmati hari baru, berkat baru yang Tuhan siapkan. Terima kasih kami pertaruhkan seluruh bentuk pelayanan Jemaat Betel Bandung, mulai dari presbiter sampai kepada seluruh jemaat, karyawan-karyawati yang ada di lapangan maupun yang ada di kantor. Tuhan berkati mereka. Terima kasih ya Bapak, ini doa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Kristus Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, kita percaya bahwa Tuhan mencukupkan kebutuhan kita dan menjamin masa depan kita. Sebab itu kita tidak perlu khawatir atau kikir. Dengan memberi persembahan, kita mau mengatakan kepada diri kita bahwa kita tidak takut kekurangan di masa depan, sebab Allah menjamin masa depan. Persembahan adalah tanda iman kita kepada pemeliharaan Allah di masa depan. Sebab itu, kita memberi persembahan tidak hanya di masa kelimpahan, tetapi juga di masa kekurangan. Tidak saja sewaktu kaya, namun juga saat miskin. Mari permuliakan Allah kita melalui berkat yang selalu Tuhan sediakan bagi kita. Segala hormat hanya kepada Allah. Saudaraku, hikmat dan kepandaian merupakan anugerah yang diberikan Tuhan kepada manusia. Orang pandai belum tentu berhikmat, namun orang berhikmat pasti pandai, karena dengan kerendahan hati bersedia duduk di kaki Tuhan untuk menerima pengajarannya, merenungkannya siang dan malam, serta melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Marilah bernyanyi memuliakan Allah kita. Ya cahaya kasih jalanku gelap, oh bimbinglah rumahku jauh gelap pun mencekam, oh
Ibu bapak saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibu bapak saudaraku, ibadah selesai. Selamat sore menjelang malam dan selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.